Pemerintah pembuka beranggapan bahwa tidak melarang adanya universitas swasta, asalkan tidak mengeksploitasi tarif harga tinggi untuk pendidikan mahasiswa yang akan menempuh pendidikan tingginya di universitas swasta tersebut. Di sini saya sangat tidak setuju bahwa universitas swasta mengeksploitasi tarif harga yang tinggi untuk calon mahasiswanya. Universitas swasta menyediakan berbagai macam beasiswa untuk calon mahasiswanya agar untuk mereka yang kurang mampu dalam finansialnya. Tidak semua universitas swasta juga terdapat uang gedungnya. Di sini saya tidak setuju tentang adanya universitas swasta mengeksploitasi tarif harga tinggi untuk calon mahasiswanya. Di sini saya akan membawakan 3 argumen. Yang pertama, universitas swasta menetapkan tarif biaya pendidikan yang terjangkau bagi calon mahasiswanya. Universitas swasta menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Tidak semua universitas swasta terdapat uang gedung. Biaya pendidikan di universitas swasta pun, biaya UKT, uang gedung, itu bisa dicicil. Dengan adanya ketentuan di universitas swasta ini membuat para mahasiswa ini mempertimbangkan agar mereka bisa menempuh pendidikan selanjutnya di universitas swasta tersebut, dikarenakan adanya universitas swasta ini menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Selain itu, tidak semua universitas swasta ini terdapat uang gedung, dan biaya pendidikan di universitas swasta ini juga bisa dicicil. Di sini saya membuktikan bahwa universitas swasta tidak mengeksploitasi tarif harga tinggi dikarenakan universitas swasta juga menetapkan tarif biaya pendidikan yang sangat terjangkau. Masuk ke poin 2. Universitas swasta menetapkan tarif biaya pendidikan yang terjangkau dengan adanya fasilitas yang memadai. Selain universitas swasta menetapkan tarif biaya pendidikan yang terjangkau, universitas swasta juga menyediakan fasilitas yang memadai untuk calon mahasiswa tersebut. Terdapat lab skill, ruang ujian kompetensi, ruang praktek, dan lain sebagainya yang ada di universitas swasta tersebut. Dan semua mahasiswa, baik itu mahasiswa reguler, mahasiswa beasiswa, itu bisa menggunakannya untuk kepentingan mereka. Di sini universitas swasta juga menyediakan fasilitas yang memadai dan tidak membebankan tarif biaya pendidikan untuk menggunakan fasilitas yang ada di universitas swasta tersebut. Di sini saya membuktikan bahwa universitas swasta bisa menetapkan tarif biaya yang terjangkau dan dengan adanya fasilitas mahasiswa yang memadai. Masuk ke poin 3. Universitas swasta menetapkan tarif biaya pendidikan yang terjangkau juga dengan kredibilitas universitas swasta yang tidak kalah bagus dari perguruan tinggi negeri lainnya. Kredibilitas universitas swasta juga tidak kalah bagus dari perguruan tinggi negeri lainnya dikarenakan dosen-dosen di universitas swasta ini juga profesional dalam
hal mengajarkan kepada mahasiswanya. Prospek kerja di universitas swasta ini juga terbilang sangat luas. Banyak universitas swasta yang bekerja sama dengan pihak institusi atau perusahaan di dalam dan di luar negeri agar calon mahasiswa yang menempuh pendidikan di universitas swasta ini bisa memanfaatkan dan bisa bekerja di dalam ataupun di luar negeri. Maka dari itu, di sini saya membuktikan bahwa universitas swasta menetapkan tarif biaya pendidikan yang terjangkau juga dengan kredibilitas universitas swasta yang tidak kalah bagus dari perguruan tinggi negeri lainnya. Jadi, untuk anggapan universitas swasta mengeksploitasi tarif harga yang tinggi untuk calon mahasiswanya itu tidak benar. Saya tidak setuju tentang anggapan tersebut. Dikarenakan universitas swasta menetapkan tarif biaya pendidikan yang sangat terjangkau dengan adanya fasilitas yang memadai. Universitas swasta juga menetapkan tarif biaya pendidikan yang terjangkau juga dengan kredibilitas universitas swasta yang tidak kalah bagus dari perguruan tinggi negeri lainnya. Berapa menit, Bu?